Sampurasun. Sampes. Ya, jadi pada hari yang sangat cerah ini kita akan melakukan kunjungan di tempat bersejarah yaitu Monumen Perjuangan Rawagede di Desa Balangsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Peristiwa Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede oleh Belanda. Ini adalah patung yang menggambarkan ibu bersama anaknya yang tewas tertembak saat peristiwa Rawagede. Dan ini adalah diorama yang menggambarkan bagaimana peristiwa Rawagede pada saat itu. Ini adalah relief yang menggambarkan rakyat sedang kerja paksa pada zaman penjajahan. Dan ini terdapat juga relief pengibaran bendera merah putih di lapangan Ikada. Kemudian ini adalah relief yang menggambarkan kondisi pesisir pantai Karawang pada masa dahulu. Ya, di sini kita akan memasuki Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Ada data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Monumen Rawagede, yaitu 9 Desember 1947 ada 431 orang, dan 1 Juni sampai dengan Oktober ada 35 orang, dan 1 Juli sampai November ada 17 orang. Jumlahnya yaitu ada 483 orang, dan yang sedangkan dimakamkan di sini di Makam Sampurnaraga ada 181 orang. Silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin kita tanyakan tentang Monumen Rawagede ini. Itu kenapa sih di sini disebut Monumen Rawagede, dan kejadian apa yang telah terjadi di masa lalu di daerah ini gitu Pak? Itu saja. Sementara dimanapun dibuatkan satu monumen, jadi pernah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara, kan gitu ya. Seperti Lubang Buaya umpamanya sampai di Jogja kembali, ya itu karena pernah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara. Nah ini di Rawagede kenapa dibuatkan satu monumen, ada Taman Pahlawan, karena di sini peristiwa agresi Belanda kedua 9 Desember tahun 47 dan negara kita udah merdeka. Nah tapi kita harus sedikit banyak tahu latar belakangnya kan. Nah negara kita bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun ya. Tapi 9 Maret 42 menyerah ke Jepang tuh Belanda tuh di Indonesia. 9 Maret 42 ada prasasti di Kalijati Subang. Akhirnya Indonesia dijajah Jepang. Ini sebab Belanda menyerah ke Jepang. Tapi Jepang nggak lama kan menjajah bangsa kita. Kenapa? Jepang ini menjajah bangsa Indonesia lebih kejam daripada Belanda. Tanam paksa Rodi, tanam paksa Romusa. Kalau nggak mau kerja dipukul, dipenggal. Tapi yang mukul yang menggal bangsa kita sendiri. Malah diberi pangkat oleh Jepang, Dedancho, Komicho. Nah itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Indonesia mah pangaco, meren ya. Telah sehingga ada tauco. Terus apa? Akhirnya negara besar membenci Jepang menjadi dosa kejam. Bergabunglah antara negara-negara Amerika, Inggris segala macam. Bergabung jadi tentara sekutu. Berbuat apa tentara sekutu dan kapan? Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus tahun 1945 itulah kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom di negara Jepang. Tapi Jepang tanggal 14 Agustus di Indonesia menyerah tanpa syarat. Tapi licik karena nunggu tentara sekutu mengundang tokoh bangsa kita namanya Bung Karno. Itu dibuat terbang ke Saigon, Vietnam. Di sanalah di Saigon Bung Karno dibujuk, dirayu supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat PKK. Ya jelas ini merdeka bangsaku kata Bung Karno kan gitu. Itu tanggal 14 Agustus. Siap. Ya, kebetulan di sini kan masih dikuasai Jepang waktu itu. Bung Karno nggak tahu Jepang itu menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustusnya. 15 Agustus pulang ke Indonesia, Bung Karno diserang oleh tokoh-tokoh
tokoh bangsa, generasi muda segala macam. Karena Radio Republik Indonesia waktu Jepang menyerahkan syarat, segera negara kita proklamasi, karena Jepang udah menyerah tanpa syarat.